أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 171. Tafsirnya, hai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar, yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang diucapkannya, atau disampaikannya kepada Maryam dan roh, artinya yang mempunyai roh daripadanya, diidofatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah, atau Tuhan bersamanya, atau salah satu dari oknum yang tiga. Karena sesuatu yang mempunyai roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun, dan dari dinisbatkannya tersusun itu kepadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu tiga, yakni Allah, Isa dan ibunya. Hentikanlah demikian itu dan perbuatlah yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia, artinya bersih dan terhindar dari mempunyai anak. Baginya apa yang terdapat di langit dan yang di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian itu. Ayat 172. Tafsirnya, Al-Masih tidak merasa malu, maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah, mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya. Ini suatu kalimat selang yang terbaik yang dikemukakan, untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah sebagaimana kalimat yang sebelumnya, digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Siapa yang enggan untuk menyembahnya, dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. Ayat 173. Tafsirnya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, dan tidak pula terbetik dalam hati manusia. Adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri, dari mengabdikan diri kepadanya, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksa neraka, dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka selain daripada Allah, pelindung, yang akan melindungi diri mereka, dan tidak pula pembela, yang akan menolong mereka. Ayat 174. Tafsirnya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan bukti kebenaran, dari Tuhanmu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Ayat 175. Tafsirnya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yakni agama Islam. Ayat 176. Tafsirnya, mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, jika seseorang, lafat umruun menjadi marfuk dengan fiil yang menafsirkannya, celaka, maksudnya meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula bapak, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan baik sekandung maupun sebapak, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan dia, maksudnya saudaranya yang laki-laki, mewarisi saudaranya yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya, yakni jika ia tidak mempunyai anak. Sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya, tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah seperenam sebagaimana telah diterangkan di awal surat. Jika mereka itu, maksudnya saudara perempuan dua orang atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir, ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka. Dan jika mereka, yakni ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya, agar kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, di antaranya tentang pembagian harta warisan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Baro, bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid. Sadaqallahul Azim.